kata lain yang kami mau katakan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan atas rumah tangga, keluarga, gereja dan jemaat yang layak ditinggikan dan layak disembah. Engkau yang berotoritas atas segala-galanya. Untuk itu Tuhan, kami sangat yakin dan percaya bahwa hidup kami adalah milik-Mu, dan tolong kami untuk senantiasa memuliakan Engkau. Saat ini ya Tuhan, dalam ibadah kami rindu Engkau berbicara secara pribadi. Roh-Mu yang kudus sampaikan maksud-Mu. Hamba tidak lebih baik dari siapapun juga, tetapi tolong kami, biarlah sungguh-sungguh kami boleh menerima firman Tuhan, membuka hati sebesar-besarnya, dan tolong kami juga untuk dapat menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tidak lebih baik dari siapapun. Kami bersyukur di atas pagi ini, karena firman-Mu yang akan menjadi kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baik, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-7. Kita akan membaca ayat 24 sampai 27. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat 27. Alkitab saya halaman 8. Kalau sudah menemukannya, kita akan membaca bersama-sama dengan suara besar kedengaran yang sungguh-sungguh kita bisa memahami, dan kita akan membacanya, dan saya akan bacakan judulnya Dua Macam Dasar 2-3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak runtuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Amin. Demikian jauh Bapak Ibu Saudara firman Tuhan. Kita akan belajar keluarga yang dibangun di atas batu karang. Kita semuanya hadir di dunia ini dalam keluarga. Amin. Kita punya keluarga. Nah, kita akan belajar dan sekaligus mengintrospeksi, apakah keluarga yang saya ada di dalamnya benar-benar kokoh, kuat, atau keluarga dalam bulan-bulan keluarga di gereja saat ini kita mengintrospeksi, apakah keluarga itu mulai goyah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, keluarga adalah institusi pertama dan institusi atau lembaga tertua yang Allah rancangkan sejak awal penciptaannya. Di dalam 1 Kejadian 2 ayat 18, Allah menciptakan keluarga, tetapi kita melihat seterusnya keluarga rupanya bisa hancur. Keluarga bisa perang, keluarga bisa damai, tapi keluarga juga bisa membawa yang baik. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam keluarga manusia belajar tentang percaya. Dalam keluarga ada kasih. Amin. Di dalam keluarga kita belajar tentang beriman ketika dalam situasi sekarang ini ada yang mau masuk sekolah, bagaimana keluarga orang tua mengajar pada anak-anak untuk beriman, pasti Tuhan akan tolong. Belajar tentang persekutuan, belajar tentang kesucian hidup, pengorbanan, bahkan kesetiaan. Namun keluarga di tengah
tahu bahwa dunia berubah. Kondisi-kondisi dalam keluarga berubah. Badai kehidupan datang silih berganti. Baik badai masalah ekonomi dan moral terus mengancam. Ada di mana-mana. Konflik dalam rumah tangga, tantangan dalam pendidikan anak, serta bagaimana tekanan yang menguji ketahanan keluarga. Mampukah keluarga bertahan? Bagaimana kita yang ada menjadi anggota keluarga? Sudahkah kita memiliki dasar fondasi yang kokoh? Maka di tengah realita ini firman Tuhan berbicara sangat jelas. Perumpamaan tentang dua macam dasar ini merupakan perumpamaan bukan sekedar cerita pengantar tidur, bukan hanya sekedar bualan saja, melainkan sebuah peringatan serius bagi setiap orang percaya, peringatan bagi setiap keluarga, termasuk kita sebagai keluarga Kristen di jemaat ini, tentang betapa pentingnya fondasi dalam membangun kehidupan rumah tangga. Karena ada orang membangunnya seperti dalam 1 Korintus 3 kalau kita baca ayat 12 sampai seterusnya, membangun keluarga, membangun jemaat, membangun iman di atas yang tidak kokoh. Tapi Matius pasal 7:24-27 ini mengajarkan kita. Nas juga mengajarkan hanya Yesus dasar yang kokoh. Dari sekarang Bapak Ibu Saudara, mungkin kita kembali melihat keluarga kita masing-masing. Bukan berarti saya mau berkata A, B, C salah, tapi mari melihat ke dalam dengan bagian firman Tuhan ini. Baca perumpamaan tentang dua macam dosa ini merupakan bagian penutup dari khotbah Matius pasal 5-7, dan seluruh pasal 5 itu berisikan prinsip kebenaran. Dan bagian penutup ini bagaimana semua prinsip yang ditaburkan oleh Tuhan di bukit itu supaya dihidupi orang percaya. Yesus tidak sedang memberikan nasihat moral yang dangkal, tetapi Ia sedang meletakkan standar hidup kerajaan surga bagi mereka yang mengikuti. Standar berkeluarga, standar di dalam mengikut Tuhan. Maka Yesus menutup dengan kata ini. Kata bukan yang manis atau janji-janji duniawi. Ia memberikan peringatan yang serius. Peringatannya apa dibilang? Ayat 24 bagian ayat. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya. Jadi bukan orang jauh di sana, tapi setiap orang yang mendengar. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Ketika dia mendengar firman dan melakukannya, dia menjadi bijak karena firman Tuhan itu penuntun langkah, penuntun menjaga. Ia sama dengan dikatakan kalau dia tidak melakukannya, mendengar saja, serius, bahkan mungkin bertuming mendengar dengan serius, tapi tidak melakukannya, dia seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Maka kita akan belajar yang pertama makna mendengar dan melakukannya. Perhatikan dengan seksama kedua orang dalam perumpamaan yang ini sama-sama mendengar. Baik orang yang pertama maupun yang kedua. Tetapi yang membedakannya, Yesus berkata perbedaan terletak pada respon terhadap responsibility ataupun setelah mendengar itu. Jangan hanya mendengar saja, tetapi ada responnya. Maka dikatakan ayat 24 ini, yang satu melakukannya, yang lain tidak melakukannya. Ini adalah inti dari perumpamaan ini. Bijaksana berarti mendengar dan melakukannya. Dan orang bodoh, dia dengar, dia tahu, dia paham, tetapi tidak melakukan.
HP kita diingatkan, renungan, diingatkan ada pun juga melalui audio di TikTok dan semuanya kita mendengar firman Tuhan. Bahkan kita hafal. Salah satu tradisi kami lalu itu supaya dapat melakukannya. Setelah belajar firman Tuhan, menghafal satu ayat dan belajar melakukannya sepanjang hari-hari ke depannya. Nah, keluarga Kristen dibangun ketika firman Tuhan didengar dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya percaya bahwa kita hari ini punya telinga dua untuk mendengar semuanya, tapi juga kita punya tangan dan kaki untuk melakukannya. Kita diberikan maka dua macam dasar yang kita pelajari berikutnya tentang macam-macam orang dasar ini, maksudnya yaitu satu, batu karang dalam perumpamaannya. Batu karang dalam bahasa Yunani Petra adalah dalam perumpamaan ini melambangkan pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat, pondasi yang tak tergoyahkan. Dalam konteks perjanjian baru, batu karang ini merujuk kepada Yesus sendiri. Dari dalam bahasa ini kita baca, tidak ada dasar yang diletakkan selain dasar dalam Yesus Kristus. Maka Yesuslah dasar yang kuat. Ketika ayat 25 dikatakan, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Berikutnya ujungnya apa dikatakan? Sama-sama. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Rumah tangga yang dibangun di atas pengenalan akan Kristus Yesus. Rasul Paulus berkata dalam naskah, tidak ada seorang pun meletakkan dasar. Dan kalau sudah meletakkan dasarnya itu, maka itu akan kokoh. Karena Yesus Tuhan mengajarkan sebagai seorang ayah apa yang harus dilakukan, seorang suami, seorang ibu, seorang mama, seorang istri, dan juga anak-anak, seorang kakak dan seorang adik. Semuanya diberikan arahan bagaimana ketika mendengar melakukannya. Membangun keluarga di atas batu karang berarti menjadikan Kristus sebagai fondasi yang utama satu-satunya, bukan fondasi yang ganda. Kristus plus harta, Kristus plus kekayaan, popularitas, Kristus plus tradisi keluarga, Kristus plus usaha manusia. Tetapi bangunlah keluarga di atas dasar pengakuan Yesus adalah batu karang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di luar negeri dalam sebuah artikel saya baca, keluarga yang dibangun bukan di atas firman Tuhan gampang sekali. Maka di Los Angeles lebih dari katakan 35% keluarga hancur oleh karena memiliki fondasi yang tidak kuat. Menikah karena suka sama suka, itu memang harusnya jangan dipaksa. Tetapi bukan hanya sekedar itu suka sama suka saja. Apakah sudah diletakkannya dalam Kristus? Dan banyak istri dan anak-anak terlantar oleh para laki-laki dan suami karena tidak mau bertanggung jawab di dalam hidupnya, tidak memiliki fondasi yang kuat. Fondasi yang kedua yang kita lihat dalam bahasa Yunani itu amos, pasir. Pasir melambangkan segala sesuatu yang bersifat sementara. Pasir melambangkan sesuatu yang tidak stabil dan tidak mampu menahan beban. Bukan berarti kita tidak butuh pasir. Membangun rumah butuh pasir apa sih? Butuh, tetapi tidak hanya cukup pasir saja. Dia harus ikat dengan semen. Ada batu-batu terutama batu besar, maka selalu ada batu yang dia ditaruh di fondasinya. Jadi apa pasir yang bisa kita konotasikan sekarang ini? Pasir bisa berupa kekayaan dan harta benda yang dapat lenyap dalam sekejap. Saya menikah karena
karena iya saya sudah yakin. Tapi mama keberatan karena suamimu bukan orang yang tahu. Tapi dia orang kaya mama. Dia punya yang saya harapkan, yang saya impikan. Keturunannya itu banyak ladangnya, kebunnya, ada banyak investasi ABC. Makanya bilang, tapi rumah tanggamu bukan dia bangun di atas itu, nah. Karena itu akan habis. Saya beta sudah cinta sekali. Akhirnya, ya sudahlah, terserah. Kalau memang mau menikah, tapi ingat, apapun yang terjadi dalam rumah tanggamu nanti, jangan pernah salahkan mama. Jangan pernah datang kepada mama kalau kau memang tetap memaksakan itu. Akhirnya menikah. Didasarkan apa tadi? Kekayaan. Karena melihat wah ini keluarganya, saya keluar dari kemiskinan menjadi seperti. Tapi ini nyata. Karena biasanya cewek-cewek itu suka lihat harta ya. Tapi di sini saya butuh uang atau tidak? Butuh Pak, menikah butuh uang, tapi jangan sampai salah kaprah seperti yang saya ini saksi benar. Setelah beberapa tahun menikah, mertuanya meninggal, suami istri, hartanya habis, suaminya malas, kerjanya pulang, minta rokok, minta makanan enak. Kalau tidak, tak, mulut besar, bicara kasar, menuduh sana sini. Tapi gimana? Mama, bagaimana ini? Mamanya bilang, ambil Jo, nikmati saat itu yang kau pilih. Jangan kesini kan sudah dengar. Ia dulu memang kata dia kaya. Dia punya segala yang saya cari. Dasar yang tidak kuat, pasir yang tidak kuat itu tadi, tidak mau melakukan firman. Dia tahu bahwa salah menikah dengan orang yang tidak seiman. Dia tahu bahwa salah kalau dia menikah karena melihat kekayaan, apalagi melihat muka, tapi tidak mau melakukannya dan tetap hidup dengan pilihannya. Bapak Ibu Saudara, apa pasir zaman sekarang? Kehormatan dan pengakuan manusia yang bersifat sementara. Bahkan mungkin tradisi keluarga tanpa penghayatan iman pribadi. Sudah menikah saja, keluarga kita semuanya dari konglomerat. Di daerah Jawa sana itu dari darah biru, padahal darahnya itu apa? Merah. Ada ya kalau dia darah biru? Tapi itu istilah yang maksudnya dari keturunan bangsawan. Sembolen yang lain. Nah, sehingga itu pun tidak kuat karena walaupun darah biru, darah merah, darah awan juga, kalau kelakuannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka yang ada orang bilang ibu bilang nangis darah. Akan menangis tidak akan juga penyesalan itu tidak akan membuahkan apa-apa. Jadi keluarga yang Tuhan Yesus kasih, tradisi keluarga tanpa penghayatan iman itu pun salah. Pasir apa? Ketergantungan pada kekuatan. Oh, saya mampu membawa keluarga saya karena saya pendidikan tinggi, karena saya punya pengalaman ini, sudah punya itu dan seterusnya, sudah mengikuti bimbingan pernikahan dan seterusnya. Tapi tanpa dasar yang kuat, ada kasih di dalamnya, ada pengampunan, ada saling menerima, ada berdoa dan seterusnya, nilai-nilai yang lain. Saya mengatakan hal ini bukan berarti anak-anak muda jangan sampai pendeta kalau begitu beta dia nggak usah menikah. Jangan, itu nggak ada firman Tuhan. Tuhan firman Tuhan beranak cucu, penuhilah bumi. Tapi biarkanlah memiliki dasar yang batu karang, bukan pasir yang mudah untuk. Dia beragama, pasir itu berupa dia beragama, hanya bersifat lahiriah tanpa pertobatan. Jadi Kristen KTP kartu tanda pengenal, Kristen tanpa pertobatan. Ada enggak? Ada. Orang Kristen makan lagi, suka makan lagi, ya, suka jadi orang Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh bertobat mulutnya, tidak bertobat pikirannya, tidak bertobat cara memperlakukan orang lain dan seterusnya. Nah, kita akan melihat bagian berikutnya. Bapak Ibu
saudara, tentang badai kehidupan. Hujan, banjir, dan angin. Yesus menggambarkan badai kehidupan dengan 3 metafora yang dalam nas ini. Hujan, apalagi dikatakan banjir dan angin. Kemudian pertama turunlah hujan. Kedua, datanglah banjir. Karena hujan yang deras membuat banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Hujan, godaan setan dan pencobaan yang terus menerus. Saya cari dari mana, kira-kira apa saja ya. Hujan itu datangnya terus, ya, maksudnya dia tidak berhenti di awan-awan. Titik awan langsung berhenti di situ, terus sampai ke tanah, sampai habis titik awan itu. Nah, demikian hujan itu bisa godaan setan, pencobaan yang terus menerus datang. Kita tidak mau ada pencobaan. Siapa rumah tangga yang suka dicobai? Tidak mau, tapi datang juga. Itu namanya tidak diundang, datang pencobaan itu. Melalui apa saja? Keinginan mata, kegangguan hidup, dikatakan oleh firman Tuhan. Banjir, penganiayaan dan tekanan dari dunia ini. Maksudnya menimbulkan bukan hanya satu masalah, banyak masalah. Angin, ajaran-ajaran palsu, dongeng-dongeng yang menyesatkan, paham-paham yang keliru. Perhatikan bahwa badai datang kepada kedua rumah itu, sama-sama datang. Jadi masalah itu akan datang kepada setiap keluarga. Ada keluarga di sini yang tidak pernah punya masalah? Puji Tuhan kalau ada. Tapi saya rasa semua keluarga, termasuk keluarga saya, keluarga bahkan semua orang di dunia ini, malaikat saja yang tidak punya masalah. Karena apa? Dia tidak berkeluarga. Karena dia tinggal di surga. Tetapi semua yang ada di dunia ini, maka jangan sampai dikatakan, perhatikan bahwa badai datang kepada dua rumah itu, baik yang dibangun di atas batu maupun di atas pasir. Menjadi Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Amin. Menjadi keluarga takut akan Tuhan bukan berarti bebas masalah. Keluarga itu takut Tuhan kok. Suami saya itu orang yang melayani. Istri saya itu tugas di komisi misalnya. Tetapi bukan berarti tanpa ada masalah. Tetap ada masalah, bahkan masalah itu sebenarnya ingin melihat dan menguji apakah rumah tangga itu kuat. Perbedaannya adalah rumah yang dibangun di atas batu tidak rubuh, sedangkan rumah yang dibangun di atas pasir rubuh. Bukan hanya rubuh, apalagi dikatakan hebat kerusakannya. Jadi ketika ada godaan, ketika ada tekanan, ketika ada ajaran palsu, badai menerpa, rumah tangga di atas batu tidak rubuh. Di atas apa? Di atas Kristus. Jadi rumah tangga di atas Kristus itu menyerahkan semua rumah tangganya pada Tuhan. Ini keluargaku, ini suamiku, ini anak-anakku. Demikian juga semua keluarga yang lain. Bahkan mungkin ketika badai itu datang, orang yang mendirikan hukumannya, yaitu melakukan firman Tuhan, dia berusaha seperti bambu. Bapak Ibu Saudara pernah lihat bambu? Di Ambon ini tidak terlalu banyak, tapi harusnya ada di gunung-gunung ya, di Pulau Seram begitu. Bambu itu ada angin badai, maupun juga apalagi hujan, banjir, bahkan angin sebenarnya dia ada melengkur. Tapi adakah dia patah? Ya mungkin kalau udah keluar sekali patah, tapi kebanyakan dia melengkur. Tapi dia tetap berdiri. Lihat juga pohon itu pohon kelapa yang ada di pinggir pantai. Dia digoyangkan di segala macam angin, tapi dia tetap kuat. Jadi apa yang angin? Apa yang hujan? Apa yang menjadi banjir dalam keluargamu? Hanya kita yang tahu. Di tengah dengan mama papa saya, dengan keluarga saya kalau sudah berkeluarga, atau dengan rumah tangga kita yang sedang terbangun. Mari kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Inilah janji Tuhan. Bukan bahwa badai tidak akan datang, tapi bahwa kita akan mampu bertahan kalau pondasinya kita bangun kuat di atas Kristus. Datang Tuhan ingin rumah tangga
Tuhan ini suamiku, Tuhan ini istriku, ini anak-anak. Mungkin pernah saya sampaikan sedikit cerita ini nyata. Seorang bapak yang belum bertobat sungguh-sungguh menikah karena istrinya cantik. Setelah menikah, dia tidak bertobat sungguh-sungguh. Sudah dibimbing 5 kali tapi hanya di mulut saja. Ketika anaknya sudah besar, mau sekolah minggu, mamanya kasih persembahan. Anaknya apa bapaknya di depan pintu. Mau mana? Mau gereja sekolah minggu. Mau kasih uang? Iya. Mana uangnya? Bayangkan, uang ini mamanya kasih uang persembahan. Dia ambil jadi 3 anak. Ya mungkin semua dikumpulkan dan dia berikan bertobat. Ini laki-laki tidak bertobat, tapi si istri itu dia berdoa, dia doakan bantalnya yang didoakan mungkin. Ya mungkin caranya karena bapak ini tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Tuhan jauh pada waktu tidur untuk ketahui mimpi apakah atau apakah Tuhan tolong dia supaya dia mau melihat engkau, supaya bertemu secara pribadi, supaya sungguh-sungguh pengakuan waktu menikah dengan saya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Apakah langsung dijawab? Tidak, berkali-kali. Mama nangis anaknya. Mama, uang diambil lagi. Apa? Kenapa lagi ambil lagi? Terus dia, kenapa mau ambil? Terserah itu dulu uang dari saya kok. Tapi pada saat dia tidak suruh anak-anak ke gereja. Terus menerus. Anaknya sudah besar. Tuhan jawab. Dan dia datang kepada Tuhan. Dia mohon ampun di hadapan Tuhan apa yang sudah dia lakukan. Jadi iman seorang istri yang kuat akan mampu mempengaruhi kalau suaminya bersoal. Demikian juga istri yang lemah imannya akan dikuatkan jika suami yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Rasul Paulus menegaskan karena tidak seorang pun meletakkan dasar, dan Kristus sudah meletakkannya dalam hidup kita. Dasar sudah diletakkan bukan oleh manusia, bukan oleh gereja, bukan oleh tradisi, melainkan kalau kita sudah panggil nama Kristus, kuat apapun persoalan itu. Maka saya salut seorang ibu berkata demikian, saya sudah menikah dan mendidik kamu menjadi suami. Apapun yang terjadi, saya tetap berdiri dalam pengakuan. Wow, ini tidak semua orang bisa. Tetapi kalau dasarnya bahwa dia takut untuk melanggar firman Tuhan. Kristus adalah dasar yang sempurna. Bagi keluarga Kristen sekarang, bagi anak-anak yang remaja saat ini juga mau akan tentunya nanti akan berkeluarga, milikilah pemahaman ini. Tidak ada dasar keluarga yang lain selain dibangun di atas Kristus. Karena di atas apapun juga seperti yang saya ceritakan tadi, akhirnya banyak badai kehidupan akan tergoyahkan. Bahkan Mazmur 127 tadi, keluarga yang Tuhan bangun itu adalah keluarga yang isinya berbicara tentang jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang bangun. Sekarang pertanyaannya bagi kita yang ada di ruangan ini, coba lihat ke dalam rumah tanggamu. Apakah rumah saya dibangun di dalam Tuhan? Memiliki pemahaman yang kuat, memiliki dasar yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Mazmur ini mengingatkan kita bahwa membangun keluarga tanpa Tuhan adalah sia-sia. Betapapun kerasnya usaha kita tidak mampu untuk mempertahankan keluarga tanpa dibangun di atas Tuhan, karena sia-sia. Ayat 2 dikatakan anak-anak adalah anugerah Tuhan, bukan beban atau proyek, melainkan upah dari Tuhan. Dan keluarga adalah perjalanan ziarah. Artinya hidup berkeluarga adalah perjalanan iman untuk kita bertemu dengan Kristus dan saling melengkapi. Pertanyaannya, apakah di keluarga saya sudah bertemu setiap hari dengan Kristus? Apakah yang saya dengar dalam setiap anggota keluarga perkataan-perkataan Kristus atau perkataan-perkataan dunia ini, atau perkataan-perkataan bola? Ya boleh juga ya, maksudnya sedang ini, tapi maksudnya tidak kuat karena bola akan berlalu. Karena bulan depan ada bola lagi apa tidak? Ya Piala Dunia tidak ada, tapi bola-bola yang lain. Maksudnya itu tidak kuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi untuk aplikasinya, saya akan menjawab bagi kita, apa arti membangun keluarga di atas batu karang menurut Yesus?
Jawabannya membangun keluarga dari suatu karang berarti menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya fondasi kehidupan keluarga dengan mendengar firman-Nya dan melakukannya. Saya ingat waktu pengalaman pribadi. Anak kami meninggal di dalam rahim. Ada orang bilang begini, salahkan ini, salahkan itu, salah begitu. Saya bilang kami berkomitmen berdua, jangan pernah kita saling menyalahkan. Karena kalau sudah saling menyalahkan apa? Pasti ada yang mau merasa diri benar. Inilah rencana kita harus belajar berjalan bersama. Jadi demikian hidup kita. Kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan, membangun keluarga dari suatu karang, jadikan Yesus sebagai satu-satunya fondasi keluarga, dan jangan ego kita. Kristus adalah kepala keluarga, bukan ayah, bukan ibu, bukan anak. Kadang-kadang ayah superior, ibu juga merasa diri begini dan begitu. Apalagi anak-anak terlepas dari ikatan dalam keluarga, maka dia berkata, saya lebih tenang kalau di luar rumah. Saya didengar. Kalau di dalam rumah saya tidak tenang. Setiap waktu selalu ada pertengkaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagus tidak membangun rumah tangga dari pertengkaran? Tidak bagus. Bangunlah keluargamu di atas firman. Firman Tuhan adalah pedoman utama, bukan budaya yang menjadi pertama. Ini keluargaku ini harus dibangun demikian, bukan opini publik. Malulah kalau kita bertengkar, bukan sebenarnya karena malulah kalau kita bertengkar, tapi tegakkanlah nilai-nilai rohani. Kalau ada perselisihan dan perbedaan, bicarakan dengan baik-baik dan membuka diri satu sama lain. Jangan spesifik. Kalau laki-laki mainnya apa? Kalau perempuan mainnya apa? Mulut. Ada yang menjawab dari belakang. Pernah itu kebenaran saya bilang, di rumah kami dari pagi itu kayak tembakan pistol. Dari bangun saya buka mata sudah ibu. Berhenti sejenak. Mungkin dia ambil amunisi dulu. Baru dia lagi kesalahan sedikit. Hanya lihat bajunya, karena ini kembar. Kebenaran itu kembar. Jadi melihat bajunya salah sedikit, tembak lagi, berhenti lagi. Dia bilang, ayo, ini senjatanya ibu-ibu. Di sini tidak ada ya, amin. Biarlah kita membangun rumah tangga di atas firman. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana kita tahu fondasi keluarga kita kuat dan rapuh? Pertanyaan sudah bahas ini, motivasinya sudah benar. Bagaimana kita tahu fondasi keluarga kita kuat dan rapuh? Ada beberapa pertanda untuk menguji kekuatan fondasi keluarga kita. Yang pertama, firman Tuhan menjadi pusat dalam keputusan keluarga. Introspeksi sekarang, coba lihat ke dalam keluarga kita. Ketika mau mengambil keputusan, entah anak-anak mau sekolah, entah mau membuat rumah di sini, entah mau bikin usaha ini dan itu, apakah kita duduk bareng, berkumpul bersama, berdoa bersama? Kadang-kadang orang, saya punya uang kok, saya kerja, kenapa harus dibakar kamu? Salah, kita adalah keluarga. Keluarga itu terdiri dari siapa? Ayah, ibu, anak-anak. Libatkan mereka. Tapi kadang-kadang si ayah tidaklah. Pengalaman baru makan apa? Garam. Masih kecil. Bukan anakku. Nah, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, doa dan ibadah keluarga menjadi prioritas, bukan sekedar kegiatan sisa. Jadi kalau engkau berdoa, Bapak Ibu Saudara dan saya, itu saya diingatkan, jangan hanya sekedar lalu Yesus saya mau makan, saya lapar lagi, amin. Maksudnya, tapi supaya sungguh-sungguh ketika kita berdoa dan firman-Nya itu, semua karena anugerah-Mu engkau menyediakan sesuatu tetap dari hati, bukan asal dari lidah kita saja. Berikutnya dikatakan konflik diselesaikan dengan kasih dan kebenaran, bukan dengan amarah, bukan dengan kekerasan, bukan dengan asumsi. Rumah tangga yang kuat bukan berdasarkan asumsi orang, tetapi kasih, pengampunan. Karena saya bilang itu, mereka ada yang ketika di Sulawesi Barat membagi harta, membagi anak, membagi motor juga mau dibelah dua. Sebenarnya bagaimana caranya motor mau dibelah, saking marahnya waktu itu.
Tapi ketika diingatkan kembali, kasih adalah pengikat segala sesuatu. Ketika saya bertanyakan ulang dan pelajaran saya bertanya, apakah kalian mencintai, saya mencintai dulu di atas kasih Kristus? Iya Pak, saya mencintai. Jadi kenapa persoalan sedikit itu? Maaf, saya berasumsi karena apa kata orang. Bapak Ibu Saudara, jangan dibangun keluarga dari atas asumsi. Konflik selesaikan dengan baik. Jangan juga berkata konflik jauh-jauh. Tidak bisa. Rumah tangga yang kuat, lakukanlah firman Tuhan. Atau firman Tuhan bilang apa? Hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, saling menerima karena kita berbeda, dan saling memaafkan. Apa berikutnya? Ketika badai datang, ketika masalah keuangan, uang belum cukup untuk mendidik pendidikan anak-anak, ada sakit berkepanjangan, ada konflik keluarga, tetapi orang yang kuat dan beriman tetap berkata, Tuhan, pegang tangan saya. Tuhan, keluarga ini karena saya sudah memilih, saya harus tetap ada di dalam keluarga, membangun. Terus apa tandanya fondasi rapuh? Mudah-mudahan tidak ada di tempat kita ya. Ibadah keluarga hanya formalitas, tanpa penghayatan yang dalam, tanpa kecintaan kepada Tuhan. Firman Tuhan hanya didengar di gereja, tetapi tidak dilakukan di rumah. Konflik diselesaikan dengan kekerasan, konflik diselesaikan dengan diam-diam, konflik diselesaikan dengan menyimpan dendam, konflik diselesaikan dengan kata apa? Sudah, cerai saja. Itu jalan terbaik. Bapak Ibu Saudara, rumah tangga rapuh kalau anggota keluarga hidup dalam kemunafikan, beribadah di gereja tapi tidak mencerminkan Kristus di rumah. Haleluya, di gereja haleluya, di rumah halilintar. Mungkin hanya omongan saja, tapi kadang-kadang kita nggak bisa menguasai diri kita. Kalau di depan pendeta baik-baik, manis-manis. Ada pernah cerita ya, ketika penatua gereja dan mau datang dan jauh itu ada musuh, ada itu datang. Jadi mereka padahal baru bertengkar, melupakan semua pertengkaran itu dan berlaku manis. Ya di sini. Tapi setelah rombongan pendeta dan penatua di akhir pergi, dimulai kembali peperangan, mulai perang dingin, mulai perang Irak dan semuanya, dan perang sekarang perang melalui media. Bapak Ibu Saudara yang kasih, Yesus rindu supaya kita rumah tangga kita tidak hancur. Oleh sebab itu tetap lakukan firman Tuhan. Anggota keluarga itu jangan kita munafik sesama lain. Terus terang apa adanya. Ketika badai datang, iman kita jangan runtuh dan terus bersandar pada Tuhan. Bagian yang terakhir, apa langkah praktis untuk membangun dan kembali keluarga? Melakukan firman Tuhan, kembali kepada dasar. Dasarnya apa? Langkah-langkah praktis saja. Kalau ada yang salah, karena semua orang punya bersalah, harus hidup dalam apa? Pertobatan. Inilah yang kadang-kadang orang jarang untuk berubah. Kalau sudah salah, tetap egonya tinggi. Melakukan firman Tuhan artinya merendahkan diri. Ada saatnya kalau memang bersalah, akui kesalahan dan minta maaf. Yang kedua, membangun ibadah yang hidup. Ibadah di rumah itu perlu. Mesbah keluarga harus ada. Bangunlah mesbah keluarga, bukan sekedar rutinitas, bukan ketika dijadwalkan maka ada ibadah keluarga. Bahkan Jumat mula-mula ada keluarga yang rumah mereka beribadah tekun mencari Tuhan, menggali firman Tuhan secara mendalam, tekun mempraktekkan di luar rumah, menjaga kesatuan, menanamkan iman kepada anak-anak. Dikatakan ayat 3 dari Mazmur 27 dari apa? Anak-anak itu adalah upah dari mulut Tuhan. Jadi didiklah mereka dalam takut akan Tuhan. Bahkan anak muda itu seperti apa namanya itu? Anak-anak. Kemana engkau akan menunjukkannya nanti? Itu juga dia akan melesat ke sana. Tapi kalau membangun anak-anak muda iman yang kuat, maka goncangan sebesar
Berikutnya, jadilah saksi di masyarakat Ambon. Nah, setelah kali firman Tuhan anda praktik, didik anakmu bersaksi supaya menjadi berkat. Bagaimana keluarga kita kuat kalau keluarga kita tidak menjadi kesaksian yang baik? Entah di dalam rumah, entah dalam keluarga, tapi jadilah saksi yang baik. Kita dipanggil untuk menjadi terang di kota ini. Kita dipanggil untuk menjadi pelaku, bukan hanya pendengar. Kita dipanggil untuk mendirikan rumah tangga yang kuat sampai akhir dunia, sampai akhir hidup kita. Karena di surga tidak ada mama papa lagi, tapi di surga adanya orang memuji menyembah Tuhan, bersuka cita. Tapi selama kita bangun keluarga di rumah tangga ini, mari introspeksi kita masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih, perumpamaan Yesus diakhiri dengan perbedaan yang sangat kontras. Satu rumah berdiri, satu rumah, ayo kita lihat di situ. Satu rumah berdiri, satu rumah rusak. Hebatlah kerusakannya. Sekarang ini anda kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, apakah keluarga kita, apakah keluarga orang tua kita mau roboh, rusak, atau tetap kuat berdiri di tengah pergumulan apapun juga? Tidak ada rumah yang agak kokoh, tidak ada rumah yang agak miring, agak roboh. Tetapi Alkitab mengajarkan, Tuhan Yesus berkata, tidak melakukan firman Tuhan akan roboh dan rusak berat, tetapi orang melakukannya akan diperkenankan oleh Tuhan. Wah, hari ini firman Tuhan memanggil kita untuk memeriksa fondasi keluarga. Di atas apa kita membangun? Apakah di atas Kristus sebagai batu karangnya yang kuat? Dengan belajar mendengar, belajar melakukannya, atau di atas pasir dengan mendengar tetapi tidak melakukannya. Ketika anak-anak misalnya mau ada keperluannya, uangnya besar, sebagai orang tua yang takkan Tuhan biasanya, ayo kita kumpul, kita berdoa. Kamu berdoa juga ya, tapi kita berdoa bersama-sama. Tuhan bukakan jalan. Inilah keluarga yang ideal. Tapi tentu faktanya banyak keluarga yang tidak melakukan firman Tuhan. Egonya lebih tinggi daripada Kristus sentris. Mari kita bangun kembali keluarga kita dengan sebagai karang yang sejati. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jeripaya orang yang membangun. Bagi yang merasa fondasi keluarganya saat ini rapuh, hari ini adalah hari pertobatan untuk membangun kembali Tuhan. Saya mau membangun rumah tangga kembali. Karena tidak secara kebetulan badai, topan, angin, banjir melanda keluarga. Bagi yang merasa fondasinya kuat, hari ini hari untuk terus menguatkan, jangan pernah lengah. Iblis seperti apa? Singa yang mengamuk akan meruntuhkan semua rumah tangga yang sudah dibangun. Dia mencari kelemahan, titik lemah masing-masing pribadi. Biarlah Roh Kudus menolong kita menjadi keluarga yang dibangun berkelanjutan. Anak muda, doakan keluarga, rumah tangga, anak-anak, mama, bapakmu dan keluarga. Pesuruh mereka tahan uji, dibangun di atas batu karang kokoh, bangun di atas karang yang tahan uji, dibangun di atas batu karang dan menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi saya bacakan nanti minggu tadi, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain di atas dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus yang menjadi dasar kehidupan keluarga. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkau yang lebih memumpuni, Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih tahu dalam hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Ketika kami berhadapan dengan Engkau, kondisi keluarga kami pun tidak ada satupun yang dapat kami tutupi di hadapan Tuhan. Hamba mohon ampun di hadapan-Mu. Begitu juga kami semua mohon ampun jikalau rumah tangga kami mulai menghadapi banyak dilema, persoalan hidup, tidak mampu bertahan. Tolong kami untuk kembali Tuhan menjadi keluarga yang Tuhan kehendaki.
Rumah tangga yang dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu mendengar firman Tuhan dan setiap hari melakukannya. Ada banyak rumah tangga yang saat ini sedang terbuka, ada banyak rumah tangga yang saat ini sedang rapuh, ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang diambang kehancuran dan kata percaya. Bagi saudara, kasihanilah rumah, kasihanilah gerejamu, dan tolong supaya seluruh keluarga kami mengedepankan Engkau, melakukan firman-Mu sebagai jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Bahkan persoalan sebesar apapun juga akan kami lewati bersama dengan Engkau. Badai kehidupan dalam rumah tangga berbeda-beda, tetapi dasar kami Kristus kuat, dan kami belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengampuni, kami belajar untuk memaafkan, kami belajar untuk membangun dan menjadikan Kristus sentris di dalam keluarga kami masing-masing. Bersyukur untuk kebenaran firman di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.